Shalom adik-adik. Nah, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat. Kakak berharap semuanya bersuka cita karena walaupun saat ini kita masih belum bisa bersekolah minggu secara langsung bertatap muka, tapi kita tetap bisa bersekolah minggu secara online. Nah, apakah adik-adik semuanya sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu? Nah, yuk kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau benar-benar dengan kesungguhan hati kita untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Yuk kita mau sama-sama memulai ibadah kita saat ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Katakan dengan kesungguhan hatimu, Bapa, ku datang padamu. Sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang Mari kita sama-sama mau berdoa. Semuanya lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena saat ini kami bisa bersama-sama bersekolah minggu. Walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung Tuhan, tapi kami bersyukur karena kami tetap bisa sekolah minggu secara online. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus hadir
di dalam rumah kami masing-masing, dan Tuhan tahu kerinduan hati kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati sepanjang jalannya sekolah minggu ini Tuhan, dari awal sampai selesai. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap bersama-sama memuji Tuhan, kita mau katakan amin. Nah, adik-adik, kita semuanya percaya kalau kita punya teman, kita punya satu sobat yang selalu ada menyertai kita. Walaupun saat ini kita ada di rumah masing-masing, tapi ingat ada satu sobat yang selalu menyertai kita. Nah, kita mau katakan lagu ini bersama-sama, kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Kita semuanya tepuk tangan ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sebutkan namanya bersama-sama ya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulang sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sebutkan namanya dengan keras. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, saat ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, nih kakak punya satu benda. Coba lihat, ini apa ya? Benda ini namanya adalah perahu, ya, betul sekali. Nah, perahu. Ada yang pernah lihat perahu? Atau mungkin ada di antara adik-adik yang pernah naik perahu? Nah, biasanya perahu adanya di mana ya? Di jalan raya, atau di laut, atau mungkin terbang di udara. Nah, yang mana nih adik-adik? Nah, kalau perahu biasanya ada di laut, di danau, atau di sungai, karena perahu merupakan salah satu alat transportasi yang berada di air. Nah, sekarang nih perahu ini ada juga loh di cerita Alkitab. Nah, kira-kira siapa ya tokoh di Alkitab yang pernah naik perahu? Coba sebutkan. Nah, saat ini kakak mau membahas ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyeberangi sebuah danau
menggunakan perahu. Nah, ini coba lihat gambar kakak. Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ya, mereka naik perahu untuk menyeberangi danau. Nah, pada waktu itu kondisi airnya tenang ya adik-adik, jadi mereka berjalan ya, perahu ini berjalan dengan tenang, mengikuti arah gelombang air danaunya. Nah, karena perjalanan mereka aman-aman saja ya, waktu itu tenang ya, hawanya enak, sejuk, ada angin sepoi-sepoi yang mungkin melewati perahu itu ya. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang tertidur di dalam perjalanan itu. Nah, pasti enak ya kalau naik perahu, mungkin perjalanan jauh bisa tertidur. Nah, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, tapi banyak di antara orang-orang di situ yang menikmati mungkin pemandangan danau ya. Mereka ada di sekitar perahu melihat-lihat. Nah, tapi sayangnya pada waktu itu saat perahu ini berjalan di tengah-tengah danau, tiba-tiba ada angin besar menghantam perahu itu sampai bergoyang-goyang dengan kencang. Nah, perahu ini mulai terombang-ambing dibawa oleh gelombang. Nah, mereka semua ketakutan, mereka semua khawatir, panik. Wah, gimana ini ya? Gimana kalau kita mati? Gimana kalau perahu ini tenggelam? Kalau perahu ini terbalik, kita semua binasa, kita semuanya mati. Nah, mereka semua panik, ketakutan, mereka semuanya bingung, apa yang harus kita lakukan? Apakah ada yang bisa menyelamatkan kami? Nah, mereka semuanya bingung. Kalau adik-adik ada di posisi itu, apa yang adik-adik lakukan? Apakah kalian menangis? Atau kalian panik? Atau kalian takut? Atau kalian khawatir? Nah, coba bayangkan ada di posisi murid-murid Tuhan Yesus ini ya. Mereka sedang ada di dalam perahu yang sedang terombang-ambing oleh gelombang. Nah, tapi ingat, tadi ada satu orang yang punya kuasa yang besar, tapi dia saat itu sedang tertidur. Siapa namanya? Nah, Tuhan Yesus ya, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang tertidur dengan pulas. Nah, tapi di antara murid-murid itu ingat ya, ada Tuhan Yesus di dalam perahu itu. Mereka membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, apakah kamu tidak peduli? Kita sedang dalam keadaan bahaya. Kita mau binasa loh Tuhan. Kita bisa mati sama-sama. Karena ombaknya sangat besar, kita bisa tenggelam. Nah, tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus hanya berkata kepada angin ribut itu, tenanglah. Nah, Tuhan Yesus bisa meredakan angin ribut itu hanya dalam sekejap. Hanya dengan perkataan Tuhan Yesus, angin itu bisa diredakan. Nah, perahu ini tiba-tiba bisa kembali normal, berjalan mengikuti gelombang ya, gelombang yang tenang, yang membuat orang-orang di sini wah, kagum, kok bisa ya? Tadi angin itu bertiup dengan sangat kencang sampai mereka semuanya panik. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata kepada angin ribut itu, tiba-tiba semuanya bisa menjadi tenang dan mereka bisa kembali. Wah, gimana ya? Ini luar biasa loh. Siapa orang ini? Gitu ya. Nah, ternyata di situ ada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mampu menghentikan badai. Tuhan Yesus mampu meredakan angin ribut itu dengan cepat ya, hanya dengan perkataan Tuhan Yesus saja. Nah, sekarang hubungannya dengan kita apa ya, Kak? Nah, saat ini tanpa kita sadari, kita juga sedang ada di dalam kondisi yang sama. Kita ada dalam badai yang sedang membuat orang-orang di dunia ini menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi bingung, cemas ya, karena adanya apa? Coba yang adik-adik mungkin pernah dengar, pernah dikasih tahu sama orang tua, guru-guru. Ya, betul sekali ya, adanya virus corona ya. Saat ini adik-adik yang sekolah jadi belajar di rumah ya. Mungkin orang tua kalian ada yang bekerja dari rumah karena adanya virus ini. Semua orang di dunia ini ada dalam situasi yang takut, yang khawatir. Tapi ingat ya, kalian harus ingat bahwa di dalam perahu kehidupan kita ada satu orang yang berkuasa. Ada seseorang yang bisa menghentikan segala macam kekacauan yang ada di sini. Namanya Tuhan Yesus. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang lupa bahwa ada Tuhan Yesus di dalam perahu itu, yang menjadi panik, menjadi takut, menjadi khawatir? Pasti tidak ya. Kita mau menjadi orang-orang yang ingat bahwa ada Tuhan Yesus dalam perahu kita. Tuhan Yesus bisa dengan sangat mudah
menghentikan badai itu. Tuhan Yesus mampu. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang dahsyat ya. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Tugas kita hanyalah berdoa ya. Kita minta tolong kepada Tuhan untuk senantiasa melindungi kita, menjagai kita, dan supaya Tuhan segera selesaikan setiap masalah ini. Tuhan segera musnahkan virus-virus jahat ini ya, sehingga kita bisa kembali lagi sekolah, kita bisa kembali sekolah minggu dan melakukan aktivitas kita dengan normal. Nah, tapi ingat, jangan kita cuman aku percaya kok Tuhan Yesus hebat, tapi kita pergi seenaknya, jalan-jalan seenaknya, tidak mengikuti aturan pemerintah ya, tidak boleh ya. Tugas kita tetap harus menuruti peraturan-peraturan pemerintah. Nah, pasti adik-adik sudah banyak dikasih tahu ya sama orang tuanya, sama guru-gurunya. Nah, kita harus melakukan itu ya. Nah, contohnya cuci tangan, ya rajin cuci tangan kalau mau makan atau habis berpergian gitu ya. Jangan lupa untuk senantiasa mencuci tangan dengan sabun ya. Nah, terus apalagi apa yang harus kita lakukan? Nah, mengurangi kegiatan di luar rumah. Kalau tidak betul-betul mendesak, jangan main-main keluar rumah dulu ya. Kita di rumah aja ya. Jangan main-main dulu ya. Kalaupun kita harus pergi keluar rumah, jangan lupa untuk senantiasa pakai masker ya, jangan lupa. Nah, terus apalagi? Makan makanan yang bergizi ya, makan sayur, makan buah. Nah, mungkin adik-adik siapa hayo yang gak suka makan sayur. Nah, saat ini yuk belajar makan sayur, makan buah ya, supaya tubuh kita juga sehat, bisa melawan penyakit-penyakit itu ya. Jadi kita perlu makan makanan yang sehat. Ya, belajar ya, kita mau belajar sama-sama makan sayur. Nah, terus apalagi? Jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Nah, itu adalah kunci utama. Kita harus selalu berdoa, berdoa untuk diri kita sendiri, untuk orang tua, untuk guru-guru dan teman-teman kita, untuk para dokter, perawat semuanya. Nah, kita perlu doakan loh, mereka sedang berjuang ya. Juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sudah dikatakan positif menderita penyakit itu ya, kita doakan supaya mereka juga sembuh ya. Nah, kita terus berdoa untuk Bapak Presiden kita ya, yang memimpin bangsa ini, supaya Tuhan yang mengurapi beliau. Nah, jangan lupa ya adik-adik, tetap berdoa, karena tanpa pertolongan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Seperti apa yang terjadi di cerita tadi ya, kita ingat bahwa harus ingat bahwa Tuhan Yesus kita Allah yang dahsyat. Dia sanggup menghentikan badai itu ya. Tuhan Yesus sanggup menghentikan badai virus corona ini. Tapi ingat, kita perlu mengerjakan bagian kita sendiri ya. Nah, buat adik-adik yang mungkin perlu mencatat firman Tuhan pada saat ini, nah cerita ini berjudul Tuhan Yesus meredakan angin ribut, yang diambil dari kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, boleh dicatat ya adik-adik, nanti kalau adik-adik mau baca sendiri ya, bisa dibaca di rumah ya. Nah, yuk sekarang kita mau buka Alkitab sama-sama. Semuanya sudah siap Alkitab? Nah, yuk kita mau ambil Alkitabnya. Yuk semuanya yang belum mempersiapkan Alkitab diambil dulu ya. Kita mau baca Alkitab sama-sama ya. Yuk kita buka di kitab Filipi 4 ayat yang ke-6 ya. Semuanya dibuka dulu Alkitabnya di kitab Filipi 4 ayat yang ke-6. Ayo, Filipi itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Ya, Filipi ada di perjanjian baru ya adik-adik. Kita buka ya Filipi 4 ayat yang ke-6. Sudah siap semuanya? Yuk kita mau baca sama-sama ya. Buka Alkitabmu, kita suarakan ya. Kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar ya, kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga, tapi apa? Kita harus menyatakan segala keinginan kita di dalam
doa ya, jangan lupa untuk berdoa. Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan semuanya tepat pada waktu yang terbaik yang sudah dipersiapkan Tuhan ya. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur. Kalau adik-adik boleh sehat sampai saat ini, semua karena berkat Tuhan Yesus untuk kita semuanya ya. Yuk kita semuanya mau berdoa, semuanya tutup Alkitabmu. Nah, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan Yesus sanggup meredakan angin ribut ini Tuhan. Kalau saat ini sedang ada badai virus corona yang menghantui orang-orang di dunia ini Tuhan, yang membuat orang-orang khawatir, membuat orang-orang takut. Tapi kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau percaya sama Tuhan Yesus. Kami mau tidak khawatir Tuhan, kami tidak takut karena kami percaya Allah kami hebat. Tuhan kami mampu untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada Tuhan. Tuhan tolong memberkati setiap kami supaya kami tetap sehat Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman kami Tuhan. Semuanya Tuhan jagai. Tuhan berkati orang-orang yang sedang berjuang Tuhan, para dokter, perawat maupun pemerintah Tuhan yang sedang berjuang untuk memulihkan kembali kondisi bangsa ini Tuhan. Kau yang memberkati setiap mereka. Dan Tuhan kami mengucap syukur Tuhan boleh menyertai ibadah sekolah minggu saat ini dari awal sampai selesai. Biarlah Tuhan firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kami sehingga kami boleh benar-benar punya iman percaya yang penuh kepada Tuhan Yesus, dan kami senantiasa mau berdoa Tuhan. Kami senantiasa mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita mau buat aktivitas bersama-sama ya. Nah, tadi kita belajar tentang apa? Ayo, waktu firman Tuhan. Nah, kita belajar untuk senantiasa mendoakan ya, mendoakan bangsa ini, mendoakan kondisi saat ini ya, yang sedang ada virus corona di luar sana. Kita mau sama-sama berdoa. Nah, untuk itu kita mau sama-sama tuliskan doa-doa kita, ditulis di sebuah kertas, dihias, terus ditempel di dinding kamar kalian ya. Nah, contoh yang kakak buat seperti ini. Nah, doa-doa kalian ditulis, lalu dihias, terus ditempel ya di dinding kamar kalian masing-masing. Nah, tapi jangan lupa untuk difoto ya. Pekerjaan kalian ini difoto, lalu dikirimkan ke WhatsApp Sekolah Minggu GBIS Kepunton. Nih, catat nomornya ya. 0895 2305 2505. Sekali lagi kakak ulangi ya. 0895 2305 2505. Nah, dicatat nomornya. Nanti pekerjaan kalian difoto lalu dikirimkan ke nomor WA itu ya. Nah, jangan lupa diberi keterangan namanya siapa dan kelas apa ya. Nah, kalau buat adik-adik yang mungkin bingung kelasnya gitu ya, nah bisa kelas sekolah juga boleh, nanti bisa ditulis atau asalnya dari mana gitu, bisa. Yang penting ada keterangan jelas nama adik-adik, karena akan ada hadiah spesial buat adik-adik. Nah, siapa yang mau hadiah? Nah, kakak-kakak di sini punya hadiah untuk 3 pengirim pertama dan 1 terfavorit. Jadi ada 4 hadiah yang bisa adik-adik perebutkan. Jadi jangan lupa cepat-cepat kirim ya. Kakak-kakak di sini beri waktu sampai hari Senin tanggal 20 April 2020 jam 16.00 atau jam 4 sore ya. Kakak-kakak beri waktu 24 jam untuk mengerjakan. Tapi ingat, tadi ada 3 hadiah untuk yang tercepat loh. Ayo cepat-cepat bikin, segera foto dan kirim ke nomor itu ya. Jangan lupa dibuat ya adik-adik. Kita tunggu semuanya kiriman doa-doa adik-adik ya. Jangan lupa, dan kakak-kakak di sini siap menerima hasil foto dari doa adik-adik semuanya. Jangan lupa dikirim ya adik-adik, terus ditempel di kamar dan didoakan setiap hari ya. Kan percuma kalau cuma ditulis udah dibuang ya, jangan. Tapi setelah ditulis, dihias, ditempel dan didoakan setiap harinya. Siap mendoakan bangsamu? Nah,
Jangan lupa untuk senantiasa ya berdoa untuk bangsa kita. Nah, cukup sekian ya adik-adik ibadah sekolah minggu kita saat ini. Semoga adik-adik semuanya senantiasa diberkati Tuhan dan memperoleh berkat yang spesial dari ibadah sekolah minggu kita saat ini. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.